Beberapa itu saya Andika Iqbal dari kelompok 03 akan menerangkan tentang luas alas tangki, di mana ada ketinggiannya itu 0 sampai 50 meter. Untuk volumenya ini itu ada volume yang didapatkan dan akumulasi, di mana untuk akumulasinya ini itu 3.700 ini itu didapat dari 3.700 ditambah 0. Untuk 7.320 ini itu dari 3.620 ditambah 3.700. 10.950 itu didapat dari 3.270 ditambah 7.320. 14.110 itu didapat dari 3.520 ditambah 10.590. Untuk 17.780 itu didapat dari 3.670 ditambah 14.110. Kalau 21.110 itu didapat dari 3.330 ditambah 17.780. 24.670 itu didapat dari 3.560 ditambah 21.110. Kalau 28.000 ini didapat dari 3.330 ditambah 24.670. 31.600 didapat dari 3.600 ditambah 28.000. Kalau 34.860 itu didapat dari 3.260 ditambah 31.600. Begitupun melakukan hal yang sama untuk volume akumulasi tangki 4 dan tangki 3. Yang nantinya ini kita akan membuat grafik yang diakumulasikan. Untuk X-nya ini H dan Y-nya volume. Jadi nanti itu akan diplotkan antara ketinggian 0 sampai 50, dan untuk tangki 3 ini dari akumulasinya itu 0 sampai 34.860. Yang didapatkan luas alas tangkinya itu untuk tangki 3 ini 698,760 cm kuadrat. Begitupun untuk tangki 3 dan tangki 4. Untuk data ketinggian dan volume tangki 3 ini, untuk ketinggiannya itu didapat dari data perhitungan. Yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Kalau untuk luas alas tangki ini itu ada 740.000 ini tuh didapat dari 3.700 dibagi 5, dan 732.000 ini didapat dari 7.320 dibagi 10. 706.000 ini dapat dari 10.590 dibagi 15. 705,500 ini didapat dari 14.110,20. Dan 711,200 ini didapat dari 17.780 dibagi 25. 703,667 ini didapat dari 21.110 dibagi 30. Dan 704,857 ini didapat dari 24.670 dibagi 35. Kalau untuk 700 ini itu didapat dari 28.000 dibagi 40. 702,222 itu didapat dari 31.600 dibagi 45. Kalau 697,200 itu didapat dari 34.860 dibagi 50. Dan begitupun sebaliknya untuk data ketinggian dari volume tangki 4 dan tangki 5 itu dilakukan hal yang sama seperti pada data ketinggian volume tangki 3. Selanjutnya itu ada kalibrasi valve A, di mana kalibrasi valve ini itu datanya itu ada ketinggian. Waktu untuk kalibrasi valve itu ada 20, bukan 20%, 40%, 60%, 40%, dan 100%, dan didapatkan volume. Nah, semua ini didapatkan di data pengamatan, semuanya ada. Dan yang selanjutnya itu kita akan membuat grafik yang memplotkan X nya ini waktu dan Y nya ini volume. Jadi contohnya itu misalkan untuk 20% bukaan, jadi untuk 20% bukaan itu kita plotkan dari 0 sampai ke 187.000, dan volumenya itu 0 sampai 17.780. Begitupun melakukan yang sama untuk 40% bukaan, 60% bukaan, 80% bukaan, dan 100% bukaan. Nah, selanjutnya ini volume kita dapat dari data pengamatan, dan kini itu laju volumetrik di 20% bukaan ada 92,22, dan untuk 40% bukaannya itu ada 186,81, dan untuk 60% bukaan itu ada 185,68, dan 80% itu ada 246,5, dan 100% itu ada 259,72. Nah, selanjutnya ini untuk persen kini itu untuk bukaan pulp itu 36% itu didapat dari 92,22 dibagi 259,72.
Untuk 40%-nya itu ada 186,81 dibagi 259,72 yang didapatkan 72%, dan untuk 60%-nya itu ada persen Q-nya itu 71 didapatkan dari 185,68. 80%-nya itu ada persen Q-nya itu didapatkan 95% dari 24,6,5 dibagi 259,72, dan persen Q yang 100% ini itu didapat dari 259,72 dibagi 259,72. Yang selanjutnya itu ada persen Q terhadap bukaan pulp, dimana untuk X nya ini adalah persen bukaan pulp, dan persen Q yang nantinya akan memplotkan persen Q dari 0 sampai 0%, 36%, 72%, 71%, 95% sampai 100%. Ini akan diplotkan dengan persen bukaan pulp 0 sampai 100%, yang nantinya itu didapatkan hasil 0,9682. Ada kalibrasi selanjutnya itu ada kalibrasi pulp B. Untuk kalibrasi pulp B sendiri ini langkahnya itu hampir sama dengan kalibrasi pulp A, dimana ada ketinggiannya itu 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan waktu untuk kalibrasi pulpnya itu ada bukaan 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%, dan ada juga volume. Ini tuh didapat dari data pengamatan semuanya. Nah setelah itu kita akan memplotkan antara sumbu X dan Y, di mana X ini adalah waktu dan Y ini volume. Jadi untuk contoh 20% bukaan, di 20% ini dari 0 sampai 195 itu akan diplotkan dengan volume dari 0 sampai 17.250, yang nantinya itu akan didapat dari volumetriknya itu untuk persen bukaan 20% itu 90,892, dan 40% itu ada 174,91, 60% bukaan itu ada 255,48, 80% bukaan itu ada 225,93, dan 100% itu ada 254,46. Nah selanjutnya itu untuk persen Q. Untuk persen Q ini itu yang 20% bukan itu ada 36% didapat dari 90,892 dibagi 254,6. Untuk persen Q 69% itu didapat dari 174,91 dibagi 254,46, dan 100% ini itu didapat di 255,48 dibagi 254,46, dan 89%-nya itu didapat di 225,93 dibagi 254,46, dan 100%-nya itu didapat di 204,46 dibagi 254,46. Yang selanjutnya itu kita dapat membuat grafik persen Q terhadap bukaan pulp, dimana untuk X ini ada persen bukaan pulp dan Y itu ada persen Q, dimana untuk bukaan pulpnya itu akan bukaan pulpnya itu dari 0 sampai 100%, dan persen Q nya juga dari 0 sampai 100% ini akan diplotkan, yang nantinya akan hasilnya itu 0,987. Selanjutnya itu ada kalibrasi pulp C, dimana untuk kalibrasi pulp C ini itu ada ketinggian, persen bukaannya ini 20, 40, 60, 80, 100, dan volume. Ini itu semua didapat di data pengamatan. Nah yang selanjutnya itu kita dapat membuat kurva. Untuk contohnya itu 20% bukaan dengan memplotkan X dan Y, dimana X nya ini adalah waktu dan Y nya ini volume. Untuk contoh 20% ini berarti untuk waktu di 20% ini akan diplotkan dengan volume diplotkan semuanya, yang nantinya akan dihasilkan laju volumetriknya itu 85,713. Dan untuk 40% juga sama, ini 40% akan diplotkan dengan volume, dan nantinya akan dihasilkan untuk 40% bukaannya ini itu 348,34 laju volumetriknya,
Dan untuk 60% bukaan juga sama, diplotkan dengan volume dan dihasilkan jalur volumetriknya itu 393,73. Dan untuk 80% juga sama caranya, dan menghasilkan laju volumetrik itu 477,11. Untuk 100% itu laju volumetriknya 493,45. Nah, selanjutnya ini itu untuk persen Q. Nah, untuk persen Q yang 17% ini itu didapat dari 85,713 dibagi 493,45. Kalau 71% itu didapat dari 348,34,493,45. Kalau 80% itu dapat dari 393,73 dibagi 493,45, dan 97% itu didapat dari 477,11 dibagi 493,45, dan 100% ini didapat dari 493,45 dibagi 493,45. Dan selanjutnya itu kita dapat membuat kurva persen Q terhadap X bukaan pulp, dimana kita dapat memplotkan persen bukaan pulp dengan Q-nya di sini, nantinya akan didapatkan hasilnya itu 1,0674. Nah, selanjutnya ini itu ada bukaan 20%. Untuk bukaan 20% ini tuh untuk ketinggiannya itu sudah ada di data percobaan, dan untuk T di sini itu jadi didapat dari 41 dikurangi 0, 81.000 dikurangi 0, 186.000 dikurangi 0, dan 94.000 dikurangi 0, dan 205.000 dikurangi 0. Untuk DH per DT ini ada min 0,122, ini didapat dari 25 dikurangi 20 dibagi 0 dikurangi 41.000. Untuk min 0,125 ini didapat dari 20 dikurangi 15 dibagi 41.000 dikurangi 81.000. Dan untuk min 0,111 ini itu didapat dari 15 dikurangi 10 dibagi 81.000 dikurangi 126.000. Untuk min 0132 ini itu didapat dari 10 dikurangi 5 dibagi 126 dikurangi 94.000. Untuk min 122 ini itu didapat dari 5 dikurangi 0 dibagi 164.000 dikurangi 205.000. Untuk min ADH per DT ini itu didapat dari A dikali DH per DT, dimana A nya ini itu 698,760 dikali min 0,122, maka didapatkan 85,215. Dan selanjutnya itu ada 698,760 ini dikali min 0,125 menghasilkan 87,3045, dan 698,760 dikali min 0,111 menghasilkan 77,60, dan 698,760 dikali min 0,132 menghasilkan 91,942, dan 698,760 dikali 0,122 menghasilkan 85,215. Yang selanjutnya itu untuk mencari ln min ADH per DT ini itu dapat menggunakan rumus ln sama dengan dikali ln. Untuk sama itu ln sama dengan ln dikali 85214, maka dihasilkan 4,445, dan begitu pun seterusnya. Untuk ln H ini itu didapat, misalkan untuk contohnya ini ada di ketinggian 10. Untuk di ketinggian 10 ini itu berarti 15 dikurangi 10 dibagi 15 ditambah 10 dibagi 2 menghasilkan jumlahnya itu 2,52,6, dan begitupun seterusnya dari 25 sampai ke 0. Untuk H teoritis ini itu menghitungnya itu menggunakan rumus HT sama dengan 1 min N sama dengan H0 dikurangi min N plus 1 dikurangi dalam kurung T min T0 dikali K dalam kurung min N
min N plus 1 dibagi A. Nah, setelah itu kita dapat memplotkan grafik antara len H dengan len min ADH per dt, dimana untuk X nya ini itu merupakan len H dan Y-nya itu merupakan len ADH per dt, yang nantinya itu akan didapatkan hasilnya itu 0,0095 yang selanjutnya ini. Itu untuk ketinggian percobaan itu didapat di tes sebelumnya, dan untuk T ini itu juga dapat di tes sebelumnya, dan N ini itu didapat dari nilai ini. Untuk K juga didapat dari nilai ini, dan untuk luas alas tangki A ini itu didapat dari A ini 698,760, dan untuk teoritisnya menggunakan rumus yang tadi saya paparkan. Begitupun selanjutnya sama untuk persen bukaan 40, 60, 80, dan 100%, yang nantinya itu untuk percobaan ke 25, 20, 15, 10, 5 ini itu, dan akan didapatkan waktu dan teoritisnya untuk 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% nantinya akan diplotkan dengan grafik yang X-nya ini itu merupakan waktu dan Y-nya ini itu merupakan H. Begitupun untuk pulp D, dan pulp E ini itu melakukan hal yang sama untuk perhitungannya. Baik, selanjutnya adalah menentukan karakteristik dari valve F. Yang harus pertama disiapkan adalah data sekundernya, yaitu adalah ketinggian dan waktu pada persen bukaan tertentu, dan volumenya. Volume yang digunakan adalah volume tangki 5 karena pada valve ini berhubungan langsung dengan tangki 5. Dan setelah data-data disiapkan, yang pertama dilakukan adalah membuat grafik hubungan antara volume dengan waktu, dan dari grafik tersebut akan mendapatkan laju alir volumetrik. Laju alir volumetrik ditunjukkan pada gradien dari persamaan garis tersebut. Dan pada setiap persen bukaan dilakukan pembuatan grafik hubungan antara volume dengan waktu, dan nantinya akan disimpan pada persen Q pada tabel ini. Dan setelah mendapatkan key, maka dilakukan perhitungan persen key. Persen key dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu key pada bukaan tertentu. Saya ambil contoh 20%, key pada bukaan 20% dibagi dengan key total pada bukaan 100%, maka akan menghasilkan persen bukaan atau akan menghasilkan persen key pada persen bukaan 20%. Dan ya begitu. Selanjutnya, setelah mendapatkan tersebut, dilakukan perhitungan nilai N dan K pada persen bukaan tertentu. Saya ambil contoh untuk persen bukaan 20%. Yang pertama harus disiapkan adalah data awal, yaitu data ketinggian level air pada tangki dengan waktu, dan nilai N sendiri itu, nilai N dan K ini itu didapatkan dari hubungan antara grafik hubungan antara len min ADH per dt dengan len H bar. Maka dari itu perlu dicari terlebih dahulu nilai len min DH per dt dan len H bar. Dan setelah didapatkan nilai-nilai tersebut, maka diplotkanlah pada grafik hubungan antara len min ADH per dt dengan len H bar. Dan dari grafik tersebut kita akan mendapatkan persamaan garis, dan dari persamaan garis tersebut gradien akan menunjukkan nilai N, dan eksponen dari K atau eksponen dari intercept itu menunjukkan nilai K.
maka dari grafik uh, grafik tersebut akan mendapatkan nilai N dan K. Dan untuk percobaan ini pada bukan 20% nilai N yang didapat adalah 0,051 dan nilai K itu 126,027. Dan setelah mendapatkan nilai N dan K, selanjutnya adalah menghitung ketinggian H teoritis. Menghitung ketinggian H teoritis menggunakan persamaan berikut. Bisa dilihat di layar di persamaannya, dan dari persamaan tersebut akan didapatkan nilai-nilai atau angka-angka sebagai berikut. Dan fungsi utama dari nilai N dan K itu adalah menghitung nilai H teoritis. Dan pada setiap bukaan dilakukan perhitungan yang sama, bisa dilihat dan nantinya dibuatlah persen bukaan dan nilai N dan K pada persen bukaan tersebut, tabelnya. Dan dari tabel tersebut kita melakukan pembuatan untuk menentukan untuk membuat grafik sinusoidal untuk nilai N. Nilai N itu akan semakin turun, sedangkan nilai K itu akan semakin naik. Dan setelah mendapatkan data-data mengenai H teoritis dari setiap persen bukaan, maka dilakukanlah perbandingan antara ketinggian teoritis dengan ketinggian percobaan. Dan dari hasil percobaan didapatkan data-data sebagai berikut, yang dimana didapatkan ketinggian dari percobaan dan ketinggian dari teoritis itu tidak berbeda jauh gitu. Dan kenapa dari H teoritis dan H percobaan itu berbeda? Karena pada perhitungan H teoritis itu faktor gesekan tidak terlalu dianggap gitu, karena tidak terlalu memperhitungkan faktor gesekan. Sedangkan pada percobaannya itu faktor gesekan banyak terjadi, diantaranya ada pada pipa yang berkarat atau korosi pada pipa. Selanjutnya adalah laju alir fluida yang tidak stabil atau ada gangguan dari laju alir atau tidak adanya pengotor dari air yang digunakan. Selanjutnya adalah steady state satu tangki atau menentukan percobaan atau untuk penentuan steady state satu tangki. Baik, saya akan menjelaskan mengenai steady state satu tangki. Dengan steady state satu tangki, yang harus pertama disiapkan adalah data-data sekundernya, yaitu persen bukaan pada valve tertentu dan data hasil percobaan yang berupa tinggi dan waktu. Dan dari data tersebut ditentukanlah sebelum diberi gangguan dan setelah diberi gangguan, dan data-data yang diperlukan adalah key in dari setelah dan sebelum diberi gangguan. Untuk menentukan key in itu sendiri adalah dengan melakukan perhitungan antara persen bukaan dikalikan dengan key pada tangki tertentu. Dan pada percobaan steady state satu tangki ini, tangki yang digunakan adalah tangki 4. Maka dari itu untuk key in itu dihitung dengan melakukan pengalian antara persen bukaan dikalikan dengan key pada tangki 4 pada percobaannya. Sedangkan persen bukaan itu didapatkan dari persen bukaan valve itu didapatkan dari penjumlahan setiap valve yang terlibat.
dan key in setelah gangguan itu, key masuk setelah gangguan itu adalah perhitungan antara key in sebelum diberi gangguan dan persen bukaan pada kondisi steady state ini. Dan untuk selanjutnya adalah melakukan perbandingan antara H percobaan dengan H polymet. Dan untuk mendapatkan nilai polymet itu harus menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Polymet Profesional. Dan untuk tata caranya itu sebagai berikut. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah memasukkan data, memasukkan persamaan yang akan digunakan untuk dalam hal menentukan steady state ini. Persamaan yang digunakan adalah DH per DT sama dengan key in min K dikali H akar N per A. Dan dari persamaan tersebut dilengkapi untuk H-nya, key in yang digunakan adalah key in setelah diberi gangguan, dan K yang digunakan adalah disclaimer dulu untuk pertama kali itu polymet itu merupakan try and error. Jadi kita harus memplotkan nilai K dan N secara sendiri, dan set point pada polymet itu adalah ketinggian. Jadi kita mengatur nilai N dan nilai K-nya agar mendapatkan ketinggian yang sesuai dengan percobaan untuk dibandingkan. Dan pada polymet ini yang harus dimasukkan adalah data H, key in, K yang kita ubah-ubah nanti, dan atau nilai N yang kita ubah-ubah nanti, nilai A itu adalah luas alas tangki, dan berhubung pada percobaan menggunakan tangki 4, maka luas alas tangki yang digunakan adalah luas alas tangki nomor 4. Dan T-nya itu, T0-nya itu T awal, dan TF-nya itu adalah T setelah T finish atau T setelah percobaan, T akhirnya. Dan untuk menentukan polymet itu dilakukan dengan try and error. Kita coba, misalkan nilai N itu 91, nilai K itu 91, maka ketinggian yang kita dapat pada K 91 dan N 9 itu 0,9 itu adalah 2,6. Maka dari itu kita harus mencari lagi nilai K atau N agar ketinggian dari polymet itu sama dengan ketinggian hasil percobaan. Dan ketinggian hasil percobaan ini tuh ketinggian hasil percobaan yang sudah diberi gangguan. Maka kita coba 81 dan kita run, dan nilai H yang didapatkan adalah 0,029, dan ini menunjukkan kalau try and error kita sudah mendekati nilai H percobaan.